Dan analisis transaksi keuangan atau PPATK membantah adanya aturan rekening bank nganggur atau tidak digunakan alias dorman selama 3 bulan akan diblokir. Dalam keterangannya, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Nasir Kongah mengatakan waktu 3 bulan hanya berlaku bagi rekening yang sangat berisiko, misalnya rekening yang digunakan untuk judi online. Nasir mengatakan kriteria dorman pada masing-masing bank berbeda. Kriteria rekening dorman tergantung pada profil nasabah serta risiko bisnis yang menjadi parameter masing-masing bank. Negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan nasabah, agar rekening yang tidak aktif selama beberapa waktu itu tidak digunakan untuk tindak pidana, tidak digunakan untuk transaksi narkoba, tidak digunakan untuk menampung uang hasil judi online dan seterusnya. Dan langkah apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukanlah tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir ini menemukan maraknya penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui atau disadari oleh pemiliknya menjadi target kejahatan. Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, penetasan, penggunaan nomini sebagai rekening penampungan, transaksi narkoba, korupsi, serta pidana lainnya. Dana pada rekening dorman diambil secara melawan hukum, baik oleh internal ataupun pihak lain, dan rekening dorman yang tidak diketahui pemiliknya, atau dia tidak pernah melakukan pengkinian data nasabah. Nasir menambahkan PPATK telah meminta pihak bank untuk segera melanjutkan verifikasi dan pembaruan data nasabah bagi rekening-rekening yang diblokir, dan segera reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening nasabah yang bersangkutan. Pemblokiran rekening dorman oleh PPATK bukan kali ini saja mencuat. Pada Mei lalu, media sosial sempat ramai dengan keluhan para nasabah dari berbagai bank yang mengaku rekening pribadinya diblokir oleh PPATK. Bahkan kejadian ini juga menimpa figur publik seperti founder Kaskus, Andrew Darwis. Sebagai respons, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa rekening masih aktif namun ikut terblokir maka dapat mengaktifkannya kembali. Nasabah tetap mempunyai hak penuh atas simpanan dana di rekening tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan reaktivasi ke kantor cabang masing-masing bank. Ya, beliau mendukung semua. Prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya. Jadi agar nasabah tidak dirugikan, rekening nasabah tidak digunakan untuk kepentingan pidana. Intinya pesan beliau. Memang mekanisme pemblokirannya seperti apa sih Pak? Kok bisa tiba-tiba rekening masyarakat yang nggak dorman itu sudah dibicarakan lama. Tapi kan ada rekening masyarakat yang nggak dorman itu pada kena blokir juga Pak? Iya, itu bisa langsung direaktivasi kok. Nggak ada masalah. Itu emang verifikasinya seperti apa Pak prosesnya Pak? Terima kasih ya. Hingga Mei 2025, PPATK mencatat sebanyak 31 juta rekening nasabah telah diblokir karena berstatus tidak aktif, dengan total nilai dana mencapai 6 triliun rupiah. Pemblokiran ini merupakan tindak lanjut dari laporan 107 bank yang menemukan rekening-rekening tidak aktif tersebut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar rekening telah dorman selama lebih dari 5 tahun. Bahkan lebih dari 140 ribu rekening dorman tercatat tidak aktif lebih dari 10 tahun, dengan total dana mencapai 428,61 miliar rupiah. Rekening dorman itu membuka celah besar untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti judi online, menampung dana hasil tindak pidana seperti penipuan, perdagangan narkotika, dan berbagai kejahatan lainnya. Tim Liputan Berita 1.